lagi nggak baik-baik sih. Noh, si Tati, istri gue minta cerai dia. Nah, emang lu ngapain sampai minta cerai? Aduh, kalian tahu kan kalau misalkan akhir-akhir ini gue ke dokter. Nah, itu tuh gue sebenarnya udah batuk 3 minggu lebih lah. Nah, udah gitu gue batuknya tuh kanan-kanan tuh ada darah. Kata dokter sih gue TB. Apaan tuh TB? Kok katanya saya paru gitu ya? Ya nggak tahu lah. Pokoknya dokternya bilang sih gue TB, udah gitu aja. Nah, terus hubungan TB sama minta cerai apa? Nah itu kan gue kasih tahu ke istri gue, si Tati. Besoknya diceraiin gue. Mungkin didesak keluarganya kali ya. Katanya sih TB itu lumayan bahaya katanya sih. Ini aku juga dengar tuh TB bahaya banget, tapi nggak tahu ya bahayanya apa ya. Nah itu kemarin sih pas gue cari-cari, gue tanya-tanya orang juga, katanya sih TB itu kayak bisa nyebar lewat kayak misalkan kalau lu nyentuh spray, habis itu kalau kita salaman, habis itu kayak kalau misalkan kita bagi makanan atau kayak bagi sikat gigi gitu sih. Oh gitu. Terus selain batuk-batuk, ngapain lagi tuh? Gejalanya apa lagi? Kemarin sih gue, seinget gue ya, ada kayak keringat malam, terus nafsu makan gue turun tuh, habis itu sama ada demam juga. Tumben lu nanya-nanya, biasanya lu gak peduli sama kesehatan karena lu gak percaya sama dokter gitu. Iyalah, gimana mau percaya, kesehatan kita lu tahu sendiri. BPJS gratis sih gratis, tunggunya berapa lama. Nah, kalau misalnya gue sih nggak ya udah lah ya, tapi ini istri gue nih. Oh iya, lu waktu itu kan ke dokter, lu dikasih obatnya apa ya? Mungkin gue bisa cari di warung kali. Gue lupa sih waktu itu nama obatnya apa. Cuma ntar gue kasih, gue waktu itu masih ada sisa dikasih sama dokternya, gue gak habis. Gue yakin kalau lu minum itu dijamin langsung sembuh dari istri lu. Gitu, yaudah makasih ya. Iya ya. Woi, kalian bertiga, ayo lanjut kerja. Rokok di sini. Kalau sampai aku juga menderita TB, apakah Reja akan menceraikan aku? Terus kondisi anak bagaimana? Apakah mereka semua akan meninggalkan aku? Sepertinya aku harus menjaga jarak dari Reja dan Tiff agar mereka tidak tertular. Mas, ini kenapa? Ayo sini ngobrol dulu yuk. Lah, temenin dong, dedenya mau ngobrol loh. Mas, jangan telepon dulu dong. Kan dede lagi cerita. Iya, aku ngangkat kok. Ya, jadi tadi tuh sebenarnya Siapa sih nelfon-nelfon mulu? Halo, Lui. Oh iya bos, maaf. Kenapa ya? Ini aku mau ngabarin besok ada seminar di kantor jam 8 pagi. Kamu datang ya? Oke dok, seminar tentang apa ya bos? Jadi nanti tentang penyakit gitulah, penyakit menular. Nanti kamu harus datang ya. Oke. Boleh ajak keluarga kamu kok. Oke bos, oke nanti aku kabarin keluarga aku ya. Makasih ya bos. Oke. Ya. siapa? Biasalah Bos. Iya. Kenapa? Ada seminar di kantor, tapi nggak usah ikut lah, nggak penting. Loh, itu kan seminar yang selalu bareng medical check up itu kan? Iya, makanya nggak penting. Loh, tiap tahun kita ikut loh mas. Lumayan juga loh, biar bisa check up gratis. Nggak penting, nggak usah. Loh, kenapa sih kok kamu jadi aneh banget sih pikirannya? Kayak itu dapat gratis loh mas, medical check up. Jadi kita nggak perlu keluarin uang lagi. Orang dede juga seneng kan kalau ikut seminar kayak gitu kan dek. Dapat makanan juga. Ah, tahu deh mas, aneh banget. Selamat pagi semuanya. Baik, pada hari ini kita akan memulai seminar tuberkulosis yang akan dibawakan oleh Dr. Cleo di sana dan juga Dr. Jesslyn. Tepuk tangan boleh? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai seminarnya. TB merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Angka insidensi TB di Indonesia menempati urutan kedua setelah India dan setara dengan Cina. Pada tahun 2021, angka insidensi TB di Indonesia adalah 354 per 100 ribu dan angka prevalensinya 759 per 100 ribu orang. Berikut adalah tabel dari penyebaran TB di Indonesia berdasarkan provinsi. Dari data yang didapatkan, TB menjadi masalah kesehatan yang penting, di mana angka kematian akibat TB mencapai 150 ribu orang. TB dapat mengancam seseorang, terutama untuk mereka yang memiliki masalah kesehatan seperti gangguan imun dan diabetes mellitus.
Atau untuk mereka yang mempunyai masalah ekonomi seperti kemiskinan, atau mereka yang memiliki kebiasaan merokok atau mengonsumsi alkohol. TB juga dapat mengancam seseorang yang memiliki pekerjaan seperti penambang atau pekerja konstruksi. TB dapat ditularkan melalui udara, di mana droplet akan terhirup dan terinfeksi. Tapi TB tidak ditularkan lewat berjabat tangan, berbagi makanan dan minuman, atau berciuman, dan bahkan lewat dudukan toilet ataupun berbagi sikat gigi. Tanda dari TB yang berhubungan dengan keluhan pernapasan ada batuk 3 minggu atau lebih, batuk berdahak atau batuk darah, dan ada nyeri dada saat bernapas atau sedang batuk. Lalu ada juga keluhan dari TB yang tidak berhubungan dengan keluhan pernapasan, ada seperti berkeringat di malam hari, hilangnya nafsu makan, penurunan berat badan, demam atau menggigil, dan yang terakhir ada kelelahan. TB dapat dicegah dengan menggunakan masker ketika ada di tempat ramai, menutup mulut saat bersin atau batuk dengan tisu atau lengan baju, dan jangan membuang dahak sembarangan. Memastikan rumah memiliki sirkulasi udara yang baik, serta imunisasi vaksin BCG bagi bayi. Khawatir karena pengobatan TB dapat ditanggung oleh BPJS. Jadi jika penderita memiliki keluhan, bisa segera berobat ke dokter dan nanti akan diresepkan obat, di mana obatnya itu harus dikonsumsi selama minimal 6 bulan. Nah, salah satu efek samping dari rutin minum obat TB adalah urin menjadi kemerahan. Jadi, apa sih sebenarnya yang menjadikan TB ini suatu penyakit yang sulit sekali untuk diatasi? Yang pertama adalah adanya stigma di kalangan masyarakat mengenai penyakit ini. Adanya diskriminasi oleh masyarakat, keluarga, bahkan tenaga kesehatan, sehingga orang-orang itu menghindari penderita TB. Dan penderita TB pun merahasiakan penyakitnya karena ketakutan atas diskriminasi ini. Terdapat juga kasus di mana penderita TB akan mengalami kekurangan dalam dukungan dari keluarga, bahkan bisa sampai diceraikan. Batasan ekonomi menjadi suatu prihatin juga bagi penderita TB. Batasan ekonomi ini menimbulkan kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan, baik dalam aspek biaya dalam pengobatan ataupun dalam transportasi. Bagi pasien TB yang sudah mendapatkan pengobatan pun akan mengalami hambatan, di mana pasien yang sudah merasa sehat di saat obat-obatannya belum habis akan menghentikan pengobatannya, sehingga timbul resistensi terhadap obat-obatan tuberkulosis. Penderita TB yang bekerja tentu saja juga akan mengalami keraguan dalam penyakitnya. Dengan adanya ketakutan, dia tidak akan lagi menerima gaji karena harus cuti sakit, sampai ketakutan diberhentikan atau di-PHK. Baik, terima kasih untuk materi yang sudah dibawakan oleh Dr. Cleo dan juga Dr. Jasmine. Sangat bermanfaat dan menarik ya. Dari para hadirin, apakah ada pertanyaan? Boleh angkat tangan. Baik, Bapak di sana. Saya akan berikan mic dulu. Ya. Baik, terima kasih. Dok, saya mau tanya, sebenarnya kan tadi udah banyak tuh dok program-programnya dari pemerintah, tapi rumah saya tuh jauh banget tuh dari puskesmas. Kira-kira transportasi juga masih mahal gitu, masih kurang. Kalau dari dokter ada pendapat nggak dok, gimana dok? Baik, terima kasih ya Pak atas pertanyaannya. Jadi memang untuk transportasi ini merupakan suatu hal yang sering dibincangkan dan menjadi masalah dalam penanggulangan TB ini. Namun tenang saja, dari kami pun telah bergerak untuk mengajukan kepada pemerintah suatu program penjemputan bagi para penderita TB untuk mempermudah mereka untuk mengakses pengobatan. Apakah cukup menjawab? Oke, sepertinya sudah cukup menjawab ya. Terima kasih untuk jawabannya, Dr. Cleo. Apakah dari para hadirin ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Silakan. Oke, makasih ya. Jadi saya mau tanya dok, ini kan saya sampai sekarang masih dijauhin sama keluarga saya sendiri dok. Kira-kira gimana ya dok? Saya bingung banget dok soalnya. Oke, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Jadi mengenai stigma-stigma seperti itu yang dijauhi oleh keluarga atau sebagainya itu emang sudah beredar ya di para penderita TB. Tapi dari kami sekarang tuh sudah banyak beredar informasi mengenai TB kayak di media sosial maupun di edukasi di sekolah maupun universitas. Jadi mungkin untuk Bapak Thierry bisa menyebarkan informasi mengenai TB ini ke keluarganya atau bisa menyebarkan lewat media sosial juga biar para penderita TB yang lain juga bisa saling menyebarkan informasi mengenai penyakit ini. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Aku harus jujur, aku belakangan ini aku lagi batuk-batuk. Kok bisa? Jadi kayaknya kemungkinan aku sakit. Sakit apa sih?
Iya, aku sakit TB kemungkinan. Makanya aku sama ini jaga jarak dari kamu sama Tiff. Jadi itu yang bikin kamu jaga jarak? Iya, aku nggak mau kalian sakit. Oh, kenapa gitu, Mas? Aku nggak enak aja loh. Kan bisa bilang. Iya. Jadi gimana, mau ke dokter toh? Boleh deh ke dokter aja. Aku siap kok jalanin terapi. Udah aku temenin ya. Oke, makasih ya. Dok, tadi saya sakit apa, Dok? Oke, baik Bapak. Jadi dari hasil pemeriksaan, Bapak didiagnosa penyakit tuberkulosis paru. Jadi tuberkulosis paru ini. Halo? Ya, ini saya bos, Louis. Oh Louis, kenapa Louis? Iya bos, saya sebelumnya mau minta maaf. Soalnya saya tidak bisa masuk ke kantor beberapa bulan ke depan bos. Kenapa emangnya? Ya, soalnya saya minta maaf ya bos. Jadi ternyata saya batuk-batuk kemarin itu ternyata saya sakit. Dan kata dokter saya sakit TB bos. Oh kayak gitu. Yaudah kamu berobat dulu aja nggak apa-apa. Nanti gaji kamu tetap saya bayarin full kok. Tos, temukan tuberkulosis. Operasi sampai